Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Novalia, absen 3 dari kelas 11 DJKT2. Di sini akan menjelaskan bab 16 yaitu routing topologi. Di sini terdapat 7 subbab, yaitu yang pertama konfigurasi routing, yang kedua share internet connection, yang ketiga konfigurasi NAT, yang keempat konfigurasi NAT permanen part 1, yang kelima konfigurasi NAT permanen part 2, yang keenam fix IP address Debian router server, dan yang ketujuh konfigurasi resolver. Nah, ini topologi kita yang terdapat host OS, lalu router Debian, dan klien Ubuntu, dan internal hardware, di mana terdapat server atau Debian dan server 2 Ubuntu. Pada defaultnya klien Ubuntu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS, dan host OS juga tidak bisa berkomunikasi dengan internet network atau server. Begitu juga server tidak bisa berkomunikasi dengan Ubuntu. Semua perangkat yang memiliki IP network yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi pada defaultnya. Contohnya, IP 172 itu tidak bisa berkomunikasi dengan IP 192.168, di mana itu adalah IP yang berbeda network sehingga mereka tidak bisa saling ping. Begitu juga dengan 10.10 dengan 192.168 dengan 172.16. Dengan konfigurasi router yang akan kita lakukan, kita bisa membuat seluruh perangkat yang ada di sini bisa saling berkomunikasi karena terdapat router Debian yang akan melakukan konfigurasi routing sehingga semua perangkatnya bisa melakukan ping atau kirim data. Nah, di sini kita start keempatnya. Di sini saya sudah start semuanya ya teman-teman. Kemudian kita bisa ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Lalu kita ke terminal. Kemudian di sini kita bisa ping 10.10.10.2. Kemudian enter. Namun server 1 tidak bisa, pasti bisa ping server 2 dikarenakan mereka memiliki IP address yang sama. Nah, pada Ubuntu server kita ping sebelumnya kita ke router lebih dahulu. Sudah bisa atau sudah masuk ke dalam akses internet. Lalu untuk menyimpulkannya kita bisa ketikkan namanya sudah kita bisa enter. Ini kita bisa tambahkan tanda pakai dari. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu konfigurasi NAT. Nah, NAT itu Network Address Translation yang digunakan untuk menerjemahkan IP privat ke IP publik. Begitu juga sebaliknya. Pada video kali ini kita akan mencoba menggunakan protokol NAT ke IP private. Nah, ini IP-nya 172.16.1.0. Nah, di sini IP-nya 10.10.10.1. IP publiknya. Nah, di sini kita anggap pada publiknya yaitu 192.168.137.0. Gimana kita nantinya akan membuatkan Ubuntu server 1 dan Ubuntu server 2 bisa di-ping ke internet. Selanjutnya kita masuk ke router Debian. Kemudian kita ketik ping 8.8.8.
Nah, di sini TTL ya teman-teman, tapi di server yang lainnya, di ketiga server itu tidak ada, maka kita akan mematikan perintah sudo apt/cdroom add. Nah, selanjutnya kita tambahkan di pasar putih ini, masukkan file Debian 12 ISO. Kemudian jika sudah, kita ketikkan perintah apt/script cdroom install iptables. Kemudian nanti kita enter. Selanjutnya kita ketikkan lagi iptables -mat spasi -a besar post routing -o and post 3 -j mas WRD. Selanjutnya enter, lalu kita melakukan ping 8.8.8.8, kemudian enter. Hasilnya maka akan TTL. Kemudian kita bisa lakukan ping 88 pada server yang lainnya, maka hasilnya juga akan TTL. Nah, di sini sudah TTL. Selanjutnya yang lain untuk klien. Maka hasilnya akan TTL. Dan yang terakhir Debian server, enter, maka hasilnya juga akan TTL. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi NAT permanen part 1. Kita akan melakukan konfigurasi NAT secara permanen, karena jika kita melakukan konfigurasi NAT biasa seperti sebelumnya, maka tersebut tidak terisi secara permanen, yang dimana hanya berjalan ketika VM menyala, dan ketika VM dimatikan lalu diaktifkan kembali, maka otomatis akan mati, sehingga kita harus melakukan konfigurasi sebelum masuk ke perintahnya. Kita bisa ketikkan clear terlebih dahulu, lalu enter. Kemudian kita masukkan perintah mkdir spasi /etc /iptables, lalu enter. Kemudian ketik .v4, lalu enter. Kemudian cat /etc /iptables.roles.v4. Nah,
Di sini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian di sini kita ping 10.10.10.2, kemudian kita enter. Nah, maka di sini hasilnya TTL. Lalu kita juga melakukan pada Debian server. Selanjutnya kita di Debian server, kemudian kita ping 10.10.10.3, lalu kita enter. Kemudian hasilnya akan TTL. Kedua VM ini berhasil karena memiliki IP network yang sama. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi pada Debian router. Nah, di sini saya sudah masuk di RTR Debian. Kemudian kita bisa masuk ke sistem, ke user CLI. Enter. Kemudian kita masukkan password, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah masuk di user CLI. Kemudian kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Masukkan password. Kemudian kita masuk di user root dengan menggunakan perintah /min, lalu masukkan password. Lalu kita ketikkan nano spasi /etc/network/ sistem CTL. .com. Lalu kita enter. Kita bisa ketikkan perintah nano spasi /etc/sysctl.conf. Kemudian kita enter. Nah, kita scroll ke bawah. Kemudian pada bagian net ipv4.tcp/syncop is sama dengan 1 kita bisa hapus. Kemudian kita klik Ctrl+X, kemudian Y, kemudian enter. IPv4 itu masih berada di komen yang membuat dia di komen, yaitu pagar. Jadi kita tidak bisa hapus saja pagarnya pada net IPv4. Jika masih ada pagar, dia masih dianggap menjadi komen konfigurasi. Kemudian kita aktifkan lagi dengan ketikan sistem CTL. Nyempit. Lalu enter.
Maka di sini sudah ada net.ipv4. Kemudian yang berarti dia sudah berhasil dan sekarang seharusnya konfigurasi routing sudah berjalan, yang mana membuat klien Ubuntu bisa berkomunikasi dengan Ubuntu server. Kita coba di Ubuntu client. Kita bisa ping Ubuntu server kita, ketikkan dengan ketikan ping 10.10.10.3. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah TTL. Lalu kita lakukan juga pada Debian server. Dengan ketikan ping 172.16.1.2. Kemudian kita enter. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu share internet connection. Nah, kita akan membuat router Debian bisa mengakses internet, yang mana sekarang hanya HostOS yang mendapatkan akses internet router Debian. Tidak bisa menggunakan akses internet karena router Debian itu mengarah ke host, bukan ke internal network. Namun menggunakan virtual hostnya adapter, kita bisa cek ke VirtualBox. Lalu kita klik setting atau pengaturan. Lalu kita ke network. Lalu pada adapter 1, dia terhubung ke host only, ke host OS, yang mana di host only adapter itu membuat router Debian tidak bisa menggunakan akses internet kecuali eteknya kita ganti menjadi mode yang mana dia bisa membuat router Debian mengakses internet. Pada video kali ini kita akan membuat router Debian bisa mengakses internet walaupun dia menggunakan host only adapter, yang mana dia hanya terhubung ke host pada laptop Debian. Kita bisa pastikan terlebih dahulu dia bisa ping 88 atau tidak. Lalu kita bisa ketikkan ping 88. Lalu enter. Nah, kalau teman-teman tidak bisa untuk ke control panel. Kita ke network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian change adapter setting. Nah, lalu ke wifi, kemudian ke properties, kita klik yang sharing, kemudian kita checklist pada yang internet ya teman-teman. Kemudian kita oke, kemudian kita close. Jika sudah, kita buka ke internet, kemudian bisa ke details. Pertama kita ke status terlebih dahulu, kemudian details. Nah, di sini IP-nya sudah 192.168.137.1. Kemudian kita close. Kemudian kita ketikkan IP A, kemudian enter. Di sini
IP-nya sudah menjadi 192.168.137.10. Jika teman-teman IP-nya belum keluar 137.10, kita bisa menggantinya dengan perintah nano spasi /etc /network /interface. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa ganti seperti ini ya teman-teman. Karena di sini sudah, lalu kita kemudian jika sudah diketikkan seperti tadi, kita bisa ketikkan perintah sistem ctrl restart networking. Kemudian enter. Nah, kemudian kita input and post ticket, lalu enter, kemudian IP address. Nah, maka di sini sudah akan muncul seperti saya ya teman-teman. Setelah itu kita bisa ping IP host OS dengan ping 192.168.137.1. Kemudian enter. Di sini kita ping 8.8.8 lalu enter. Nah, maka hasilnya akan TTL ya teman-teman. Yaitu konfigurasi NAT permanen part 2. Nah, di sini pada router Debian kita bisa ketikkan nano spasi /etc /sources.list, lalu enter. Nah, nanti di sini kita bisa ketikkan, bisa hapus tanda pakarnya pada 2 baris bawah ya teman-teman. Selanjutnya kita klik ctrl+x lalu ctrl+y, lalu kita bisa pastikan apakah sudah tersimpan atau belum dengan ketikkan cat spasi /etc /sources.list, lalu enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman, sudah tersimpan. Lalu kita akan ketikkan apt update, lalu enter. Lalu tunggu. Nah, jika sudah selesai, strip command, lalu kita enter. tunggu sampai semuanya selesai ya teman-teman. Yang Y, lalu kita enter lagi. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita bisa ketikkan apt install
Tingin tadi semua para tes, semua tes. IP tables strip persistent. Juga tuh. Lalu enter. Kemudian kita bisa ke ping 8.8.8, enter. Lalu hasilnya akan TTL. Lakukan yang sama pada server yang lain. Maka hasilnya akan TTL juga ya teman-teman. Debian router server. Nah, kita akan membenarkan IP address pada Debian router dan Debian server, yang mana jika Debian router dan server itu, maka akan otomatis IP tersebut itu hilang. Jadi ketika Debian server itu kita power off kan, lalu kita nyalakan lagi, maka secara otomatis IP address itu akan hilang. Nah, pada router Debian kita bisa konfigurasi agar IP address-nya tidak hilang. Kenapa? Terus terjadinya kita bisa konfigurasi IP address-nya dengan ketikan nano spasi /etc /network /interface. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ada auto npost 3, npost 8 dan npost 9 ya teman-teman. Jika belum ada, kita bisa ketikkan manual, kemudian kita klik Ctrl plus X, kemudian Y, lalu enter. Kemudian kita lakukan juga pada Debian server. Ketika nano spasi /etc /network /interface dan enter. Nah, di sini tambahkan auto npost 3. Lalu jika sudah, kita tekan Ctrl plus X. Lalu ketika VM ini mati, IP address-nya masih ada dan tidak perlu melakukan IP address lagi walaupun ini mati dan aktif kembali ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang ketujuh atau yang terakhir. Kita masuk di Debian router. Kemudian materi yang terakhir yaitu konfigurasi resolver. Nah, pada konfigurasi resolver ini kita akan memastikan bahwa seluruh VM bisa mendapatkan akses internet, karena sebelumnya kita hanya memastikan seluruh VM di samping 8.8.8. Nah, jika kita bisa melakukan ping 88 itu, kita belum tentu bisa mendapatkan akses internet. Lalu kita coba ke router Debian, kita ping google.com. Enter. Di sini TTL ya teman-teman. Lalu kita ping seperti itu juga pada Debian server. Pada Ubuntu client, saya akan membuat directory baru. Nah, jika tidak bisa, kita bisa ketikkan nano spasi /etc dot /resolve.conf or enter. Nah, di sini kita tambahkan name server 8.8.8 dan kita tambahkan pagar pada yang kedua ya teman-teman. Kemudian kita bisa exit. Kemudian ke Ubuntu server. Kita ping 8.8.8 google.conf enter. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman. Dengan ketikan ya bisa.
nano spasi slash etc slash resolve .conf. Enter. Dari sini kita bisa tambahkan pada setelah itu klik Ctrl X, Y, lalu enter. Setelah itu kita ping gitu, enter. Nah, maka hasilnya akan TTL ya teman-teman. Selanjutnya saya akan ke Ubuntu Desktop Client. Dengan perintah sudo nano Lalu kita masuk ke material. slash Jika kita memasuki halaman ini, spasi slash etc slash resolve .conf, jadi perintah lalu enter. kita bisa ketikkan Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini slash kita tambahkan name server, slash tambahkan pagar pada name server, kemudian kita tambahkan lalu kita enter. Di sini kita ke name server, lalu kita bisa ketikkan 10.10.2.8.8.8, lalu Ctrl X, Y, lalu enter, lalu kita ping google.com. Nah, maka hasilnya akan TTL. Sekian pembahasan bab 16 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.